Pernah nggak sih kalian melihat sesuatu hal yang begini? Atau mungkin kalian sendiri sering mengetik atau ngomong seperti itu? Campuran bahasa Indonesia dengan istilah asing dalam satu kalimat atau yang kita sebut sebagai campuran kode ataupun istilah kode mixing sekarang sudah menjadi hal yang sangat biasa di media sosial, terutama di X. Tapi sebenarnya kenapa sih banyak orang yang melakukan hal itu? Apakah karena lebih keren? Atau mengikuti zaman? Atau malah ada alasan tertentu di baliknya? Nah, di video kali ini kami akan membahas fenomena dominasi istilah asing atau bahasa gaul di media sosial, terutama di platform X. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional, tetapi penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul yang semakin dominan di Twitter atau X, khususnya di kalangan Gen Z, berpotensi mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu, penelitian ini mengkaji dampak fenomena tersebut terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 61 mahasiswa dari berbagai universitas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa asing di media sosial, khususnya Twitter atau X, merupakan fenomena yang cukup umum. Mayoritas responden mengaku sering hingga sangat sering menemukan campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam unggahan. Namun, responden cenderung bersikap netral terkait apakah bahasa asing membuat mereka lebih mudah mengekspresikan diri, maupun lebih tertarik membaca konten berbahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, bahasa asing telah menjadi bagian dari komunikasi mahasiswa di media sosial sebagai bentuk mengikuti tren dan membangun citra modern, tetapi belum dianggap sebagai faktor yang dapat secara langsung menggeser penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penyebabnya, penggunaan bahasa asing seringkali dianggap lebih praktis, modern, dan memiliki daya tarik tersendiri, terutama karena banyak istilah populer yang berasal dari luar negeri. Selain itu, adanya pengaruh globalisasi dan konsumsi konten internasional turut memperkuat kebiasaan ini, sehingga bahasa asing menjadi semakin dominan dalam komunikasi digital sehari-hari. Bahasa asing di media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, bahasa asing membantu generasi muda mengekspresikan diri, mengikuti tren, dan memahami informasi global dengan lebih mudah. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat mengurangi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia dan membuat sebagian orang kesulitan memahami informasi. Karena itu, gunakan bahasa asing secara bijak tanpa melupakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Kesimpulannya, perkembangan media sosial membawa banyak perubahan dalam cara kita berkomunikasi, termasuk semakin seringnya penggunaan bahasa asing. Namun, bahasa Indonesia masih memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari gunakan bahasa dengan bijak, tetap kreatif, dan tetap bangga dengan bahasa Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, generasi muda perlu lebih sadar akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang digital. Bahasa asing dapat digunakan sesuai kebutuhan, tetapi tidak boleh menggeser peran bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Dengan begitu, eksistensi bahasa Indonesia dapat tetap terjaga di era digital.